Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Moderator yang saya hormati, adik-adik sekalian, calon pengantin yang akan menikah di kantor urusan agama Kecamatan Koja. Alhamdulillah, di pagi yang sangat sejuk ini, di luar ada rintik-rintik hujan, tetapi di ruangan ini meskipun hujan tidak jadi dingin, justru kehangatan karena akan segera menjalin sebuah keluarga. Tugas saya adalah mempersiapkan generasi berkualitas. Tadi dari Puskesmas Kecamatan Koja sudah menyampaikan terkait bagaimana mempersiapkan anak-anak reproduksi tinjauan dari segi medis. Pada prinsipnya sama, hanya bedanya dari Puskesmas itu ditinjau dari segi medis, bagaimana merawat anak sejak dalam kandungan. Sampai tadi ada pertanyaan, bagaimana kalau ibu bapaknya itu pendek, anaknya biar tinggi, gitu ya? Siapa tadi yang nanya? Nah, tugas saya adalah tinjauan dari segi agama. Bagaimana kita sebagai orang tua mempersiapkan anak-anak yang baik, generasi yang berkualitas. Setiap orang yang melangsungkan pernikahan, tentu dia sudah punya planning. Apa saja sih yang harus dipersiapkan? Bukan cuma untuk kebahagiaan berdua antara suami dan istri, tetapi juga ingin memiliki zurriyatan thayyibah, keturunan-keturunan yang baik-baik. Yang depan siapa namanya? Ya? Pandu. Calonnya? Laili. PL ya? Atau LP. Laili dan Pandu. Tujuan pernikahan adalah dalam rangka membangun keluarga bahagia. Pandu akan menikah dengan Laili, tentu tujuannya adalah supaya bahagia. Kebahagiaan kelak bukan hanya berdua, tetapi dilengkapi dengan anak-anak sesuai dengan harapan orang tua, agar memiliki anak-anak yang soleh dan solihah, berguna untuk agama, bangsa, dan negara, taat kepada Allah dan Rasul-Nya, serta patuh kepada kedua orang tuanya. Dari mana kita mulai mempersiapkan generasi berkualitas? Firman Allah dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Wal yasal ladzina law taraku min khalqihim dzurriyyatan dhi'afan khafu 'alaihim falyattaqullaha wal yaqulu qawlan sadida. Hendaklah kalian takut kepada Allah. Siapa? Orang-orang yang meninggalkan generasi yang lemah sesudah mereka. Ini diingatkan agar kita semua takut kepada Allah. Jangan sampai kita meninggalkan anak-anak yang lemah sesudah kita.
Lemah apanya? Lemah fisiknya. Kemudian nanti lemah imannya, lemah pengetahuannya, lemah ekonominya. Nah, ternyata bahwa Islam itu mengajarkan kita supaya menghindar dari kelemahan-kelemahan. Jangan sampai pendidikannya lemah. Kalau orang tuanya hanya SMA, anaknya harus sarjana. Kalau orang tuanya S1, anaknya harus S2. Begitu seterusnya. Karena tantangan zaman itu ke depan jauh lebih berat. Karena itu kalau Nabi berpesan, "Allimu auladakum li'annahum makhluquna li zamanin ghaira zamanikum." Ajarilah anak-anakmu sekalian, karena mereka akan hidup di satu zaman yang berbeda dengan zaman kamu sekalian. Zaman orang-orang tua kita dulu berbeda dengan zaman kita. Zaman anak-anak kita kelak akan berbeda dengan zaman yang kini tengah kita hadapi. Nah, karena perubahan zaman itulah, maka sebagai orang tua dia harus mempersiapkan anak-anak yang jauh lebih baik dari kita. Adik-adik sekalian yang berbahagia, saya ingin tinjau dari sebuah hadis Nabi. Mempersiapkan generasi berkualitas itu, kalau tinjauan agama, ya baca kita hadis Arba'in An-Nawawiyah. Dalam sebuah hadis yang panjang, "Inna ahadakum yujma'u khalquhu fi batni ummihi arba'ina yawman nutfatan, summa yakunu 'alaqatan misla dzalik, summa yakunu mudghatan misla dzalik, fayursalu ilaihil malaku fayanfuhu bihi ruh wa yu'maru bi arba'i kalimatin bi kasbi rizqihi wa ajalihi wa amalihi wa saqiyun aw sa'id." Sesungguhnya salah seorang di antara kamu sekalian dikumpulkan kejadiannya di batni ummihi, di dalam perut ibunya, merupakan nutfatan, cairan yang kental. Ini nanti calon ibu itu insya Allah akan merasakan 40 hari pertama itu baru cairan kental. Dan katanya kalau sudah hamil dari 40 hari dia sudah mulai terasa. Yang dirasakan pertama sering oe-oe, pengen muntah, enak terus, lihat nasi enak, biasa makan bakso, lihat bakso enak, lihat suami enak, aduh, lihat duit enak nggak? Enak. Cuma lihat duit doang yang kagak enak, semuanya enak. Disinilah ujian pertama buat suami. Kalau ternyata kok istri saya berubah nih, oh dia tengah hamil muda, sabar. Summa yakunu alaqatan misla dzalika, 40 hari berikutnya dari nutfah berubah menjadi segumpal darah, udah mulai besar, 80 hari. Makin enak. Ya. Sudah begitu apa? Jangan kaget nanti tiba-tiba istrinya telepon, pesan kepada suaminya pulang kerja tolong bawain rujak. Nah, itu Pandu, bawain ya. Masih mendingan tengah malam, jam 12 malam, udah sepi, tiba-tiba istrinya pengen makan cendol. Di jam 12 nih, udah gelap. Udah suami jangan terawel, keluar aja udah. Ya oke, saya cari cendol.
Keluar rumah sepi, balik lagi ke dalam. Maaf, Kang Cendolnya udah tidur. Besok aja. Tapi turutin dulu ya, Pandu ya. Turutin dulu. Jangan belum apa-apa pengen, apa tahu malam-malam begini kan. Jangan ikutin dulu. Summa yakunu mudghatan misla zalika, 40 hari berikutnya dari gumpalan darah berubah menjadi sekerat daging. Jadi berapa hari itu? 120 hari atau 4 bulan usia kandungan. Kalau seorang perempuan sudah hamil 4 bulan, fayursalu ilaihil malaku, Allah mengutus malaikat. Salam. Diutusnya malaikat. Bayan puhu pihir ruh, lalu ditiupkan ruh ke dalamnya. Udah hidup ya. Hidup bayi yang berusia 4 bulan dalam kandungan ibu. Bahkan bukan cuma ditiupkan ruh, tetapi wayuk maru bi arba'i kalimatin, ditetapkan dengan 4 ketentuan. Bikatbi rezekihi, rezekinya, wa ajalihi, ajalnya, wa amalihi, amalnya. Yang keempat, saqiyun au sa'id, celaka atau bahagia. Dia mau senang, mau susah, sudah ada ketentuan. Tetapi itu tidak mutlak. Manusia berusaha bagaimana merubah supaya tidak jadi orang susah. Inilah. Maka sejak usia kandungan 4 bulan biasanya suka diundang teman-teman tuh, hamil nih 4 bulan, diundang temennya. Boleh nggak sih? Mengundang orang lain, kemudian doa bersama untuk seorang perempuan yang sedang hamil. Boleh nggak? Boleh nggak? Masa nggak boleh ya? Masa doa nggak boleh? Apa tuh bid'ah? Wah, masa orang doa bid'ah? Kenapa? Supaya banyak doa dari orang lain. Malah suka ada yang ketika diundang selamatan, apa nih? Walimatul hamla, selamatan 4 bulan. Bangga diundang teman. Acara apa nih? Istri saya hamil 4 bulan. Hebat kan gua gitu. Bangga dia. Gak usah malu ya. Aduh, malu amat nih hamil. Gak usah malu. Bangga kita. Memang itulah tujuan pernikahan, supaya mendapatkan keturunan. Banyak loh orang yang nikah sudah 10 tahun, belum juga punya anak, sampai kemudian adopsi anak orang lain. Maka begitu baru sebulan menikah, tiba-tiba hamil, seneng nggak, Pandu? Baru sebulan nikah udah hamil. Oh, seneng. Yuk, seneng, bukan cuma seneng, rawatlah dengan baik. Tadi Puskes sudah jelas ya, segi kesehatannya bagaimana. Ketika kandungan 4 bulan, kasih dia makan yang baik. Pertama adalah makanan halalan thayyiba, yang halal dan baik. Halal, baik. Ada makanan yang halal, tetapi tidak thayyib. Wah, yang penting kan makanan halal. Jangan cuma halal, tetapi harus halalan thayyiban, halal lagi baik. Orang hamil disuruh makan buah, bagus nggak? Bagus. Begitu suami pulang nih, bawa seplastik besar tuh Neng, makan buah tuh. Alhamdulillah. Begitu dibuka buahnya apa? Cermek, gowok, lobi-lobi. Kan kata dokter suruh makan buah. Ya tapi buahnya bukan yang ini. Cermek, gowok, lobi-lobi, buni.
Kasih dia makan yang bagus, anggur, apel, jeruk, kan gitu. Ini buat anak nih. Ini kalau sudah begini nih, ujian buat suami. Istri itu ketika dia hamil, ngidam, ada aja yang diminta. Dengan berbagai macam alasan. Ini kan bukan gue yang minta nih, anak lu nih. Enak ya. Bang, di jeruk dong yang bagus tuh. Aduh, kamu gimana sih? Ini kan permintaan anak kamu juga. Iya dah, demi anak ya. Demi anak, tetapi demi perempuan yang kamu cintai. Beliin jangan, Pandu. Beliin ya, rahasia. Supaya apa? Pertumbuhan bayi itu terus berkembang dengan baik. Adik-adik sekalian yang berbahagia, terus 4 bulan didoain. Ketika orang kumpul, kadang suka baca surat Yusuf. Supaya apa sih? Mak, oh dibacain surat Yusuf, biar apa? Ayo, yang baju merah, biar apa? Biar ya dengan anaknya. Oke lah. Baca lagi surat Maryam, biar apa? Hah? Anak kayak Maryam gimana? Ini ya, biar ganteng akhlaknya. Tapi akhlak yang paling mulia kan akhlak Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Kalau toh dibacakan surat Maryam dengan harapan mudah-mudahan nanti lahirnya gampang kayak Maryam, begitu Neng ya. Maryam paling gampang lahirnya, nggak pakai bidan ya. Nggak di puskesmas, sendirian dia beranak. Mana perempuan belum pernah bersuami, belum pernah hubungan suami istri, lalu hamil, berpikir bagaimana beranaknya nih. Tapi Allah punya mau, paling gampang dia lahirnya. Nah, tugas suami apa nih? Ketika istrinya lahir 4 bulan. Baju merah siapa namanya? Ya? Farhan. Arhan. Pemain bola PSSI, Arhan. Oh, Arham. Arham. Nanti anak kita ya akan berada di alam arham. Ya. Alam rahim. Arham itu jamak. Ya, rahim. Nah, udah titip tuh. Siapa calonnya? Nama ya? Nia. Mia dan Arham. Nanti Mia akan dititipkan seorang bayi di alam arham, alam rahim. Tugas suami sering-sering ngusapin perut istrinya. Usap-usap. Mau ya Mia ya? Enak loh ya, usap-usap. Sambil zikir, sambil baca surat Al-Insyirah, Alam Nasrah Laka Sadrak, terus sampai selesai berulang-ulang. Supaya apa? Lagi-lagi biar kandungannya kuat, lahirnya gampang. Apalagi kalau sudah usia kandungan 9 bulan, ada hitungan kelahiran, lebih diperbanyak ngusapnya. Biasa ngusapnya 10 kali, tambah 12 kali. Terus, seneng ya? Perempuan seneng gak diusap perutnya sama suami? Seneng. Nggak ngejengkat kagak? Usap-usap, udah abang geli itu kan. Nah, cuman jangan dipencet ya. Jangan dipencet, gergetan usapnya, sakit bayinya. Ya, perlahan, dengan mesra ya. Usaplah perut istrimu dengan penuh kemesraan, dihayati. Di semua pusat minta upah dah. Ada sekalian yang berbahagia. Berapa lama sih perempuan itu mengandung? 9 bulan. Terus ada lagi yang lain? Selain 9 bulan?
Hah? 40 minggu. 40 minggu berarti berapa bulan tuh? 10 bulan. 30 bulan. 30 bulan. Ya. Berapa tahun tuh? 3 tahun. Ada yang 7 bulan, katanya prematur kalau 7 bulan. Ada yang 9 bulan. Ada yang 2 tahun. Kaget 2 tahun. Ada yang 4 tahun. Baca sejarah. Salah satu imam mazhab yang 4. Dalam kandungan ibunya itu 4 tahun. Gak usah kaget ya. Aduh lama banget nih, belum lahir-lahir. Orang sekarang udah kelabakan, baru 9 bulan lebih dikit. Waduh udah pusing, kok belum lahir-lahir juga nih. Tenang. Ada yang 4 tahun. Tapi orang sekarang itu gimana? Udah 9 bulan lewat tuh, sesar, black. Kenapa? Udah gak betah ya? Lama ya. Kemana-mana dibawa. Coba kita bayangin. Bayi laki-laki. Istrimu itu membawa bayi. Anak yang dikandung. Hasil kerjasama berdua. Tapi yang menanggung cuma istri. 1 bulan, 2 bulan, terus sampai 9 bulan, bahkan lebih. Kemana-mana dia bawa. Tidur tengkurap dia nggak bisa. Bisa nggak tengkurap? Nggak bisa. Miring juga nggak enak, celentang, banyak yang godain. Penderitaan perempuan. Belum lagi ketika saatnya melahirkan. Masuk di rumah sakit. Masuk puskesmas. Di ruang persalinan. Pertarungan seorang perempuan antara hidup dan mati. Cuma gak usah takut ya. Gak usah takut. Allah itu sudah berkehendak. Akan mengeluarkan kepala orok. Bayangin Pandu. Kepalanya kan gede ya. Gak bisa ngebayangin kita. Kalau ukuran manusia, sulit kita membayangkan. Seorang perempuan akan melahirkan seorang anak. Kepalanya aja gede. Tapi nggak usah khawatir. Allah. Maryam aja bisa melahirkan Nabi Isa alaihi salam. Belum pernah disentuh orang, bisa beranak. Terus. Ketika perempuan akan melahirkan, lagi-lagi jangan berpikiran enaknya jadi laki-laki, istri yang mau melahirkan, stres. Suami enak-enakan, enggak begitu, ya. Mbak siapa namanya? Ya, Nur Handayani. Calonnya Wahyu, Bayu, BN ya, Bayu dan Nur Handayani. Sama sebetulnya, malah suami yang ada di rumah sakit itu dia nungguin, kadang lebih stres. Istrinya tenang, ya. Ikut tuntunan dokter atau bidan. Ngeden bu, ngeden. Diem bu, diem. Tapi suami yang dilarang masuk ruang persalinan, maaf pak, bapak tunggu di luar. Waduh, nggak bisa ngebayangin. Demi sayangnya dia terhadap istri. Ya Neng ya, jangan nganggap suami enak-enakan. Tidak, kamu yang mau lahir, suami yang pikirannya, jangan-jangan anak gua nanti tangannya cuma 4 jarinya. Anak pertama ya. Hampir semuanya sama. Suami yang rajin, yang soleh, adalah bantu dengan zikir. Istrimu bertarung, sedang berjuang untuk melahirkan anakmu. Suami di luar, sebelah ruangnya, zikir, doa, ya Allah, mudahkan istri saya melahirkan anak saya. Baca Quran. Daripada nungguin stres, bolak-balik, keluar, masuk rumah sakit,
stres keluar, ngerokok 2 batang, ngumpul. Kenapa Pak? Kelihatannya stres. Itu saya mau melahirkan. Jadi biasa ngerokok aja, pul. Zikir, baca Quran. Pas lempengan, Bismillahirrahmanirrahim, baca bla 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 ayat. Ulaika hum syarrul bariyah. Dari ruang sebelah terdengar suara bayi menangis. Bidan keluar, Pak, alhamdulillah istrinya sudah melahirkan, bayinya sehat, anak perempuan cantik, alhamdulillah. Suami masuk ruang persalinan, dipegang anaknya, diazanin. Sebelum mendengar lagu-lagu dangdut, keong racun, suara azan yang pertama dia dengar. Siapa yang azan? Suami, pandu yang azannya. Gak usah bawa marbot dari masjid. Cukup. Suara saya nggak enak. Emang perlombaan azan. Gak apa-apa. Nanti anak akan terasa ini bapak gua yang dulu ngazanin nih. Ya. Azannya oleh suami, terdengar suara kebesaran Allah di telinga kanan. Kata bidan, Pak, alhamdulillah karena rumah sakit ini adalah paket biaya persalinan plus akte kelahiran. Lalu sekarang juga saya minta Bapak, siapa nama anaknya? Bingung kan? Waduh, siapa ya? Bingung. Oh, inget ya. Tadi les baca Quran ditandain nih. Ulaika hum syarrul bariyah. Wah, ini aja nih. Anak saya namanya Syarrul Bariyah. Udah. Wah. Akte kelahiran sudah jadi, begitu cukur rambut diundang teman-teman. Ustadz diundang, Ustadz tolong doain anak saya. Anak pertama, perempuan cantik. Mudah-mudahan jadi anak yang solehah, berguna untuk agama, bangsa, dan negara. Taat pada Allah dan Rasulnya, patuh pada kedua orang tuanya. Siapa namanya? Syarrul Bariyah. Kata Ustaz, astagfirullahaladzim. Gak salah nih. Emang kenapa Ustaz? Syarrul Bariyah artinya syarrul makhluqat. Sejahat-jahatnya makhluk. Masya Allah. Salah kan? Pertanyaan saya. Akte kelahiran sudah jadi. Ya, nama ternyata bertentangan. Mau dilanjutin dikasih nama Syarrul Bariyah dengan akte yang sudah jadi, atau biarin dah akte bikin baru lagi, ganti nama. Pilih mana? Sayang akte apa sayang nama? Akte mah gampang dibikin lagi, batalin. Akte yang pertama ganti nama, jangan Syarrul Bariyah. Kalau pengen Khairul Bariyah, bagus, sebaik-baiknya makhluk. Lagi-lagi bikin nama salah. Makanya kalau mau bikin nama, persiapkan dari jauh. Anak laki-laki siapa namanya, anak perempuan siapa namanya. Sekarang kan ada buku tuh nama-nama indah, tetapi juga konsul kepada Ustadz. Jangan asal bahasa Arab. Itu kan Ustadz saya ambil dari Quran, bener. Syarrul Bariyah memang ayat Quran, tetapi artinya jelek. Firaun juga ada di Quran. Berani nggak kasih nama anaknya Firaun? Nggak berani, jangan. Saya sering diundang ceramah apa. Siapa nama anaknya? Dasim. Dasim, nama setan. Aduh. Ada lagi yang kerja di Tirap tuh namanya Muhammad Rojim. Muhammad Rojim, Muhammad nama Rasulullah. Rojim terkutuk. Bilang, aduh ini bagaimana ini? Rupanya dulu disiapin nama itu Muhammad Rohim atau Abdul Rohim. Udah lama ditulis taruh di peci. Wah, nama siapa nih? Ternyata keberekin cecek. Jadi hanya pakai titik, jadi Rojim. Ganti. Konsultasi bikin nama ya, insya Allah. Kalau daripada bahasa Arab yang bertentangan,
Ya mendingan isi nama si Sugeng, Bambang, ya lah gitu. Itu lebih bagus ketimbang Muhammad Rojim, Tadi Dasim, asal Arab aja udah. Kasihan. Ayo konsultasi, belilah ya nama-nama indah. Sekarang nggak usah beli buku, buka aja Google ya nama-nama indah buat calon anak saya. Enak kan begitu. Nah, doa. Adik-adik sekalian yang saya muliakan, nah generasi yang berkualitas itu akan lahir dari pasangan yang berkualitas. Jadi ayah dan ibunya lah yang mempersiapkan anak-anak yang baik atau tidak. Bagaimana mencetak anak yang baik tergantung orang tuanya. Ya, Pandu, Nia, apa tadi? Laili. Persiapkan. Karena hanya pasangan inilah yang bisa mempersiapkan. Karena di rumah tangga itu ada pendidikan anak. Al-Bait Madrasatul Ula. Rumah adalah pendidikan dasar bagi anak-anak. Karena itu adalah hasil buah cinta. Adik-adik sekalian, ini menikah dasarnya apa? Ayo, Mia sama siapa tadi? Sama Arham. Dasarnya apa kamu mau nikah sama Mia? Hah? Itu mah normatif, gua ada. Saya tahu. Mia, aku cinta kamu untuk ibadah. Ibadah itu adalah bagian dari kehidupan rumah tangga. Memang benar. Kalau laki-laki Arham sholat nih, ya masih bujangan, dapat 1. Kalau sudah nikah dengan Mia, berlipat ganda menjadi 70 kali lipat. Oh, lantaran Mia kamu dapat pahala 70 kali lipat. Landasannya apa dulu? Ibadah perjalanan rumah tangga, semuanya ibadah. Megang tangan istri ibadah. Ya. Meluk istri ibadah. Mia cium pipi Arham ibadah. Malah nanti lebih bagus loh. Mia itu kalau pergi ke Mekah, haji atau umroh, mencium Hajar Aswad susah. Saya umroh 17 kali, haji 2 kali. Mencium Hajar Aswad baru sekali. Tahun 2022, tahun 2002. Selebihnya enggak. Daripada ngikut kiri kanan, enggak. Tapi sekarang, nanti setelah akad nikah, kamu sudah tersedia Hajar Aswad di depan kamu. Mia ya, cium Hajar Aswad. Yang nempel di pipinya Mas Arham. Wah nih. Mencium pipi suami ibadah bukan? Ibadah. Nih, saya berharap di pasangan ini yang pernah ketemu saya, setiap hari harus mencium pipi suami. Mau ya? Mau lah. Pak, suami saya pipinya hitam. Makin hitam, makin kelihatan Hajar Aswad. Nyata-nyata ya. Sebaliknya sama. Suami mencium pipi istrinya juga ibadah. Terus, ibadah yang enak tuh. Kenapa nolak? Dasarnya adalah cinta. Itu dulu Arham. Ibadah. Lu mau Mia cinta nggak sih? Pernah bilang cinta nggak? Pernah bilang cinta nggak? Pernah. Apa cinta landasannya? Wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwajan litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Itu bagian dari tanda-tanda kebesaran Allah. Allah ciptakan kamu dari jenis-jenis dirimu, azwajan, jodoh, pasangan. Pasangan yang Allah pilih adalah Pandu dengan Laili, Arham dengan Mia. Ini Nia ya. Nur, Handayani sama Bayu. Ini yang Allah pilih.
jodohnya. Supaya apa? Litaskunu ilaiha, supaya kamu sekalian menjadi tentram. Litaskunu bukan hanya tentram, tetapi bisa menjadi kalimat tempat tinggal. Sakana yaskunu itu tempat tinggal. Kalau pasangan itu sudah menikah, harus ada tempat tinggal. Arham tidak boleh tidur di masjid. Bayu tidak boleh tidur di pos ronda. Kalau main catur jangan kemalaman. Kenapa? Di rumah ada yang nunggu. Cuek aja, di jam 11 malam nih masih main catur. Istri itu sebetulnya membatin, mana suami saya ya? Diharapkan pulang, ya. Jangan suka begadang lagi ya. Kalau begadang berdua ajak ya. Ronda ajak berdua. Mau istri ngaten baru suruh ronda sama RT, ajak ronda dia berdua. RT nggak tahu gue pengantin baru suruh ronda. Ajak, enak betul. Wa ja'ala bainakum mawaddatan, dan Allah menjadikan kamu sekalian mawaddatan, cinta. Ini itu Quran dengan indahnya mengatakan cinta. Cinta itu hurufnya ada 5 CINTA. Cerita indah namun tiada abadi. Kalau sudah cinta itu bahasa yang keluar pasti selalu indah. Gitu ya. Saya tahu Arham tengah malam buta masih chattingan sama Mia. Mat bobo sayang, mau gak mimpi indah, bawalah aku bersama mimpi indahmu, kan ku bawa pulang kau bersama mimpi indahku, kirim gak lama dibaca. Alhamdulillah Mia terima WA kayak begitu, seneng banget, luar biasa. Arham yang sudah ngirim chattingan begitu menunggu balasan. Lihat lagi, udah dibaca, tapi nggak dibalas. Sampai pagi nggak dibalas. Kata Arham, kalau kamu nggak balas, biar Tuhan yang balas. Tuhan terlibat pula dalam chattingan kamu. Bahasa-bahasa begitu itu muncul. Kadang-kadang kalimat-kalimat indah itu lahir begitu saja. Penuh dengan inspirasi. Kalau pasangannya chatting kayak begitu, balaslah. Jangan sampai nggak dibalas. Mau pahit, mau manis, balas segera. Segera balas. Kalau sudah dibaca ya. Itu ketika pacaran. Saya berharap ketika nanti sudah menikah terus dilanjutin ya. Mia ya, kamu kalimat-kalimat yang indah itu kirim. Marhan, udah makan siang belum? Kalau Arham kerja malam lembur, Mia mat bobo ya, jangan lupa cuci kaki. Minum obat. Itu bagus ya. Gak ada istri yang bilang, wah apa sih lo lebay, suami kayak begitu. Jangan terus. Ayo, keindahan-keindahan yang pernah ada ketika masa-masa belum nikah, terusin. Yang baik-baik terus. Tetapi cinta akan segera pudar. Cinta yang pernah ada antara Nur Handayani dengan Bayu itu akan pudar. Kalau nggak percaya, tanya nenek kakek, tanya orang tua, apakah cinta nenek terhadap kakek masih ada? No, sudah tidak ada. Cinta kakek terhadap nenekmu sudah lama menghilang. Cintaku padamu sudah lama berlalu. Seiring berjalannya waktu. Ingat itu, Mia, Arham.
Tetapi ketika cintanya dipupuk dengan baik dan benar, begitu cintanya pudar, lahirlah rahmatan, kasih sayang. Cinta boleh lenyap, tapi kasih sayang itu tidak akan pernah pudar dari dunia sampai ke akhirat. Ya, berharap cintamu ya dengan masing-masing pasangan itu, cinta boleh berlalu, tetapi kelak akan melahirkan kasih sayang. Macam-macam ingat sama istri di rumah. Sayang itu bisa mengalahkan hal-hal yang berat. Semua akan menjadi ringan kalau kita sayang. Arham nanti mau punya berapa istri ya? Ayo jawab jujur. Atau aja. Mia, dengerin. Ini saya rekam nih ya. Nanti masuk di YouTube saya ya. Ya, nanti saya kasih ya. Ini janji Arham. Satu saja. Ya. Pandu, satu ya. Semua satu nih. Nah, ya, Hanji ini ya. Bayu, berapa lu Bayu? Satu. Ini doang. Saya rekam nih ya. Bayu sama Nur Handayani cukup. Kata Bayu, di hatiku cuma ada kamu. Nur Handayani seorang. Ya. Hari ini, esok, dan seterusnya cuma ada kamu di hatiku. Yang lain bodoh amat. Ya, udah, komitmen. Istri jangan sembarangan ngomong nih. Neng, boleh nggak sih abang kawin lagi? Terserah abang kalau mampu, dicatat tuh. Berani nggak bilang begitu? Depan saya nih. Ini karena sembarangan nih. Neng, aku mau kawin lagi boleh nggak nih? Sama janda sebelah. Terserah aja kalau mampu. Kalau mampu dicatat tuh mas suami tuh. Kalau mampu ya oke. Nanti begitu dia mampu sesuai dengan janjimu boleh aku ya. Nggak sembarangan. Dikala susah, dikala kita sudah ekonominya kuat, tetap cuma satu ya. Bener loh ya. Ingat Pak Mertua ya. Susah kan mintanya juga kan? Susah ya, berjuangan. Perjuangan. Ya. Perjuangan dan doa. Jangan udah dapat disia-sia. Saya ini nikah 10 Juli 1988. Udah 35 tahun. Dari susah, ya sampai begini. Ya, Ayu dan Bakhtiar. Satu untuk selamanya. Emang nggak boleh laki-laki 2, 3, 4? Boleh. Sunnah Rasul bukan? Bukan.